nih, tadi kan udah kesebut juga nih Zubimendi. Ayo, Evelyn mau ke Aldi dulu nih. Gimana? Yes, jagoan. Zubimendi ini kan udah meyakinkan banget di Yeah. timnas Spanyol. Apakah ini akan nular juga? Ya sebenarnya sih nggak perlu diragukan lagi ya. Tapi gimana Di menurutmu di Hey. Arsenal? Kamu jangan sombong-sombong lagi ya. Saya yang kena. Maaf. Iya, Zubimendi di game terakhir di Spanyol diistirahatin, full nggak main. Di game sebelumnya main full time, bikin 1 gol Georgia. lawan Georgia ya. Jadi buat gue kalau level di Spanyol, ya bagus. Tadi sampai Firzi bilang salah satu kontender untuk Ballon d'Or nih kayaknya. Kalau kata media Kalau Spanyol kata ya. medianya Spanyol gitu, Marca atau AS atau apa nggak tahu. Dan ini game yang Georgia, berarti game kedua terakhir. Karena game terakhir dia nggak dimainkan sama sekali, which is Turki. good. Turki yang 2 sama dia nggak dimainkan. Bagus dong. Nah tuh Apa? pas akurasinya. Itu sih. 93%. Itu sih buat gue yang menjadi selain dia kehebatan dia nutup bola, nutup ruang, cara dia passing itu sih buat gue beyond in this generation lah gitu. Wih. Buat Anjay. generasi ini Beyond this Asik. generation gitu. Jadi buat gue Zubimendi selalu menjadi komplement untuk setiap tim dan gue rasa dia pemain yang selalu dipengenin sama setiap pelatih dimanapun pelatih itu ngelatih, dan siapapun strikernya, siapapun tandem kirinya, siapapun fullbacknya, Apapun racikannya, dia apapun tetap menyala racikannya, aja gitu ya. yes. Oke. Jadi buat gua, nah apakah melanjutkan di Arsenal? Emang kapan Zubimendi meragukan di Arsenal? Itu Justru dia. melanjutkan ke Spanyol dia. Nah, justru performa apik dia di Arsenal dilanjutkan di performa dia di Spanyol, walaupun waktu dia Nggak, di maksudnya- Sociedad juga udah bagus sebenarnya. Udah bagus. Udah Dalam bagus. rangka ini, Derby London maksudnya. North London Derby. Seberapa deg-degan sih? Enggak? Enggak lah. Gua deg-degannya Tottenham. Munchen. Oh iya, nyambung. Emang Ya. kapan? Abis langsung Tottenham, abis ini Champions Munchen, League lagi ya? Munchen Chelsea. Jadi Jadi deg-degannya Munchen aja. Oh, oke. Iya, jadi ya masalahnya bukan justru di Zubimendi Di sih. Liga. Di Bukan Gabriel. di Spurs. Oh, iya benar. Gabriel. Tapi Zubimendi gimana? Kalau dari Rizal dan Virsi ada penyanggahan atau Gua- sama-sama mungkin dong setuju atau dibantah. gimana? kalau gue bilang ini pemain pembeda antara posisi Liverpool dan Arsenal di musim ini. Karena gue masih bilang ini pemain yang sebenarnya Asik dibutuhin banget. sama Liverpool. Karena sejago-jagonya Gravenberch, tapi si tipe pemainnya itu berbeda. Ada gitu ya, Gravenberch tuh carrier, sedangkan transfer lagi. Orang belanja, orang udah belanja 500 juta masih pingin pemain klub masih lain. Lapar Mas Berzi. Udah 500 Kita juta masih masih lapar, pingin pemain. tapi kita masih Abis ini butuh. Muji Edward lagi. Muji Edward lagi. Ini artinya apresiasi dari gua gitu. Alah, apresiasi. Karena sebelum Arsenal menyatakan minatnya ke Zubimendi kan, Zubimendi dikaitin paling dekat tuh ke Liverpool. Oke. Jadi itu Liverpool gagal Jadi merasa mendapatkan kekasih yang diambil gitu. the one that got away lah. The one that got away ini pemain, karena dari tipe passer aman banget ini. Dia bukan tipe pemain yang selalu belah lautan istilahnya, kalau kata Oke. Bang Valen passing belah lautan, tapi at least itu yang dibutuhin sama tim. Passing-passing aman aja untuk menguasai bola, ini sesuatu yang dibutuhkan, dan itu menurut gue sesuatu yang pembeda banget dibandingkan dengan tim-tim lainnya. Kita tahu City, Nico, gue rasa angin-anginan. Rodri cederanya datang dan pergi, tapi gue rasa Arsenal dengan punya Zubimendi itu benar-benar pembeda banget. Number 6 kan kerap kali jadi pembeda di belakangan berapa tahun Oh ini. kayak Jadi Ivar kemarin Pembeda. di nomor 6 jadi untuk pembeda. sistem pembeda. Jadi Zubimendi menurut gue pembelian paling impactful di Arsenal musim ini, dan mereka McAllister bagus lah. lewat Musim 2 tahun lalu nih, McAllister. musim lalu. bagus lah. Minggu lalu nih Kak Hibur Firsi. apa McAllister ya? Minggu lalu Iya, nih yang gua si nggak diajak. Rizal ngomong Nggak Arsenal diajak. musim ini Kanakan. hoki Lak. lak. Lak Gabriel. Kepotong itu. katanya Itu dipotong Arsenal itu. lak. Lak. Terus yang kedua nih hari ini nih katanya Zubimendi Pembeda. pembeda. Iya, Gimana? pembeda. Kak Firsi coba luruskan dulu, konfirmasi dulu silakan. Nah, iya. Ya Rizal. Siap Bapak Firzi. Tidak. Enggak apa-apa Rizal, jangan terlalu sering ingin memiliki pemain iya, klub iya. lain. Ada batasannya ya. Semua ada Benar. batasannya. Semua ada ya. batasannya. Bersyukur dengan apa yang udah kita punya Siap, Mas Rizal. Firzi. Itu dalam Iya, tuh. Jangan Itu dalam tuh. sampai ya mengingini apa yang bukan milik. Iya. Enggak semua ya. Enggak semuanya. Iya bener. Mamam Luisa. Bener lagi. Balik lagi Zubimendi. Kalau gua kan dari dulu emang suka pemain-pemain basket ya, Sociedad, Real Sociedad NBA. terutama. Basket. Ada si Zubimendi, ada Mikel Merino, ada si Oyarzabal dan juga Robin Lenormand.
di timnas iya, Spanyol. Norman. Sekarang jadi porosnya tuh ya, Iya. pemain-pemain basket bersama dengan Nico Williams kemarin dan kipernya Unai Simon sama backnya siapa Vivian ya? Vivian itu juga. kan, Back tengah juga. atletik juga ya. Iya. Jadi kalau kita bahas lagi penampilan timnas Spanyol nggak bisa lepas sekarang dari poros basket ya. Kalau dulu kan kita terlalu fokus nih, Kanari. fokus Madrid. Barcelona. Sukses. Tapi sukses emang Bagus. bagus. Tapi sekarang ada region lain yang berkontribut terhadap kesuksesan timnas Spanyol. Dan pemain-pemain ini excel dengan cara mereka yang luar biasa. Merino, siapa yang nyangka dia bisa jadi striker sehebat itu sih. Arteta. Zubimendi, kita tahu dia gelandang bagus ya, sempat diingini Liverpool juga beberapa waktu lalu, tapi levelnya ternyata bisa high sekali, bisa tinggi sekali. Ceilingnya dan tinggi. ceilingnya tinggi. Jadi ini adalah suatu suntikan bagus bagi timnas Spanyol yang sekarang gue juga baru ingat mereka udah menyamai rekornya Italia 31 laga nggak terkalahkan. Dan ini lagi-lagi modal bagus menjelang Piala Dunia nanti. Dan tapi ya Piala Dunia nanti gue bilang akan susah untuk negara-negara Eropa karena iklim hawanya tuh Panas. Amerika lagi panas-panasnya, lagi parah Spanyol banget. juga Kita panas. lihat di Club World Cup. Oh iya benar. Tapi Spanyol Tapi itu juga mungkin panas. jadi keunggulan dong. Itu dia Jadi, makanya. iya, Gue bilang benar. Spanyol diunggulkan. Iberia lebih panas Portugal. daripada Jadi Spanyol, adaptasinya Portugal, nggak banyak ya? Argentina. Gue belum pernah ke Spanyol, lu pernah? Pernah. Oh, pernah. Spanyol, Wih. Portugal, Argentina nih. Iya, Amerika iya, Serikat. iya. Enggak lah. Bisa. Brazil nggak lu sebut? Brazil Ancelotti. enggak. Brazil, ini Sangat, dia nih. sangat enggak. Brazil Sorry ya, Mas datang ke Gisari. turnamen harus sebagai favorit. Come on, Brazil. No, Argentina, yes. Estevao. Aduh. Aduh, Casemiro Sekalian lagi sebut bangkit. Martinelli. gitu, Martinelli. Bruno Guimaraes, Vinicius Junior. Paketa. Paketa. Let's go. Argentina, bener. Enggak, gue bilang Mas Brazil. Tantuono. Astantu. Rodrigo Tantuono, De Paul, oke. Enzo Fernandez, Kuat, Lautaro kuat. Martinez, solid di belakang juga. Brazil kuat juga. Brazil sih enggak jal. Belum. Argentina lah ya, Argentina paling Argentina, itu ya. Portugal, Karena depan. Spanyol, Prancis. Saing. Oke, tiga itu. Oke, biar kita nggak lama-lama karena ini waktu kita super tight banget. Kita pingin finish dulu untuk Arsenal. Tadi kan Arsenal memang kita sudah bahas lah ada kehadiran Zubimendi, pembeda ya Sal ya. Sangat. Terus habis itu juga mungkin ada juga diterpa hal-hal yang kurang menyenangkan, Calafiori yang diragukan, Gabriel juga cedera. yang cedera. Tapi yang menarik adalah kembalinya Noni Madueke dan juga Jesus. Ini gimana? Coba, jangan Aldi dulu deh. Si Firzi dulu aja. Silakan. Hati-hati. Oh iya tahu. Anda Yang Kembali dari cedera. Iya, kembali dari pasti cedera dari benar kan? Arsenal kan? Oh, enggak. Iya, Northern Derby kalau gua lihat catatannya sih Arsenal nggak terkalahkan dalam 6 laga terakhir, menang 5 kali Ya, melawan makasih. Spurs di PL. Beruntun ya. Oke. Dan ini adalah set piece FC melawan set piece FC, Iya. tim yang paling banyak mencetak gol. Diambil sama dari dia. set piece. Apa? Khusus UCL. Udah diambil sama Liverpool. Liverpool, Oh iya Liverpool. iya. mantan. Kalau di Service Premier League kan FC. digagalin wasit soalnya yang Van Dijk itu kan di. Lawan Burnley menit akhir. Halo. Hello. Arsenal, Oke. Arsenal. 4 dari 6 gol Arsenal terakhir ke gawang Spurs berasal dari corner. Jadi kehilangan Gabriel ini besar lubangnya, tapi nggak seperti tahun-tahun lalu di mana kalau mereka kehilangan Saliba itu langsung rontok. Sekarang ada Hinkapie, sekarang ada satu lagi Mosquera. Mosquera. Hinkapie back kaki kiri. Kanan. Kiri deh. Mosquera kiri, Mosquera kanan. Iya, Mosquera kanan. Hinkapie dengan walaupun dia baru 3 starter ya karena dia kan cedera ya. Tapi menurut gua bisa jadi pengganti yang lebih dari cocok lah karena yang dia main di Liga Champions di mana tuh yang dia jadi starter, Iya. yang dia nyatetin menang 8 Banyak duel. itu Iya, paling iya. banyak sejak bagi PSV pemain ya, Arsenal kayaknya. sejak Opta mengambil data yang pemain yang dijuluki Arteta sebagai seorang warrior. Nah, ini menghadapi Spurs yang better lah dari Bagus era lah. Postecoglou. Iya. Tapi mereka sekarang betternya tuh di tandang. Nah ini karena Iya. di kandang mereka bermasalah, tapi di tandang catatan mereka bagus. Walaupun catatan mereka di North London Derby ini jelek banget. Jadi kita akan lihat nih seperti apa Ini main di mana ya? dinamika permainannya. Di Arsenal. Oh, ini Karena Arsenal. Spurs kalau klasemen hanya dihitung di partai kandang mereka runner up di peringkat 2, tapi kalau hanya dihitung Satu di partai siapa? kandang Oh, ya, best away record. best mereka away musim record, ini. tapi kalau main di kandang 13 mereka poin. degradasi Spurs. Kalau mereka Kalau main di di kandang kandang. doang. Jadi peringkat 2, satu siapa?
Kalau satunya tuh siapa? Arsenal. Oh, berarti. Arsenal. Arsenal siapa ya? Away record ya? Kalau gitu. Kalah sekali doang soalnya Arsenal away record kan Iya, kalahnya di diam Anfield. aja. Info kalah di Iya, Anfield. betul, luar biasa. Peringkat berapa? Satu sih. Di bawah MU. Ini periode yang menarik bagi Arsenal ya, karena kalaupun tadi Mas Firzi udah nambahin ada Inkapie, ada Mosquera. Setidaknya kalau mereka kehilangan Saliba, mereka udah terbukti fine-fine aja dengan hadirnya si Mosquera waktu itu beberapa kali. Tapi kehilangan Gabriel, ini belum terbukti Mas kalau menurut gua, karena dalam beberapa periode, gue bilang bahkan si Gabriel ini lebih bagus dari Saliba dalam beberapa periode, ketimbang yang 3 musim periode. 3 periode mau diusahakan. Hey, sorry. Hey, Berapa periode? Kecuali yang 3 musim Gabriel. lalu ya, 3 Ya, musim tergantung. lalu. Agak highs ya. 3 musim Oke. lalu masih bilang Saliba yang paling Iya. penting, tapi 2 musim terakhir kalau gue bilang Gabriel yang paling penting. Bukan hanya dari Iya, aspek iya, bertahannya, tapi aspek nyerangnya gue setuju banget. Dia bisa jadi pembeda, dia tahu persis 5 gimana gol bergerak. contribution musim ini. Iya, jadi emang ini subur banget, dan kalau sampai kita nggak akan melihat lagi di sisa 2025 ini, menurut gue ujian Sayang banget bagi ya. Arsenal nih, karena Ini periodenya. makanya back Brazil loh ya, Gabriel jago Pak. Eder Militao. Brazil, Eder Militao. Kalau buat Brazil. Iya kalau buat Brazil. Brazil timnas. Kipernya. Udahlah, Kipernya Zik, come on lah. Ederson, Alisson. Alisson, Iya sih, Ederson jago udahlah. Pak. Iya, Jadi udah. kehilangan Gabriel Come ini on. bakal jadi sesuatu yang Brazil. teritori berbeda lah dibandingkan dengan kehilangan pemain-pemain lain. Dan menurut gua ini bisa jadi make or break Arsenal nih. Kalau mereka keluar dari periode kayak begini, Periode apa aja? mereka aman Apa aja. Chelsea, Karena Arsenal, Munchen, Tottenham sama Chelsea. Ini iya, tiga. bahkan kalau bisa lebih jauh ya, karena kita nggak akan terganggu Iya. sama international break sampai Maret. Kalau Arsenal bisa konsisten tanpa Gabriel, ya mereka udah cukup lah untuk pembuktian yang musim ini. Kalau gue bilang, ini kalau mereka selamat dari periode ini, ya menurut gue lepas apa yang Tottenham, ke Arsenal. gampang. Kalau ngelewatin Tottenham dulu, Tottenham tapi bisa. makanya kalau mereka bisa ngelewatin, menurut gue mereka they'll be fine untuk ke depannya. They'll Ini be lagi- fine. Gimana? Kalau Adi, sampai setuju nggak? Spurs sudah lewat, it's only Spurs. Luck, ha? Lah, hah? Dalam Luck, kan, ha? squadnya dalam kan tapi. Gabriel. Jadi gini, awal musim Arsenal yang cedera pemain paling kreatifnya, Bukayo Saka. Saka balik, kreatornya, Odegaard. Belum bicara soal Havertz, Jesus, dan lain-lain. Sekarang Gabriel Saliba, back yang gak cuma solid di belakang, tapi punya output serangan juga sama baiknya. Tadi Firzi bilang 5 kali threat di depan, atau gol di kali depan. goal contribution. Goal contribution, assist dan gol, itu bukan cuma gol. Iya. Berarti kan ini pemain seberbahaya itu. Cuman kalau boleh milih satu klub yang punya backup, sparing back paling lengkap di Eropa atau dunia saat ini, ya cuma Arsenal. Wah. Bukan sombong, tapi fakta. Yes. Sombong ya kamu? Sombong dengan fakta itu mahal loh. Tapi Terus. kita mahal Sombong nggak? dengan fakta, Kita, benar. kita belanja Sombong banyak dengan puas. fakta. Wow. Kita belanja banyak puas. Puas. Oh iya, nggak Ya kan? masih ingin Apa? Waktu memiliki. ada belanja iya, berapa? 60? puas, Puas. iya. Zubimendi 60? Puas. Cukup. Cukup. Karena apa? Iya. Puas dengan apa yang dimiliki. Bersyukur ya sih. Bersyukur. Syukur, itu paling penting. Lu masih lapar. Menghadapi Tottenham. Menghadapi Tottenham. Terbukti mereka bukan tim yang sebersih itu pertahanannya, walaupun orang memuji Mickey van de Ven, Romero, ya bagus sih emang, cuman sama MU aja kebobolan gitu 2 kali gitu. Open play dan juga set piece. Dan apa namanya, terus mereka bikin gol juga ke MU, artinya bahwa dalam beberapa pekan terakhir bukan masalah gitu bikin gol dan juga membobolkan lawan tuh bukan masalah bagi Tottenham. Artinya lewat Richarlison terus juga Matt Lystel itu Tottenham perlu diawasi lah gitu, perlu Diwaspadai ya. diwaspadai gitu. Sekali-kali gue fair sama Tottenham bahwa mereka juga banyak kok yang cedera. Gitu. Tottenham juga bukan yang tim tanpa cedera gitu. Kan gue bilang, hanya pelatih yang paling beruntung di dunia lah yang bulan Desember nggak ada yang cedera pemainnya. Pasti ada yang cedera gitu. Nah, terbukti sekarang Arsenal, mungkin kalau yang Rizal bilang Arsenal ada lucknya, ya bilang kalau cedera pemain berkali-kali, lucknya di mana gitu kan. Nah, ini jadi buat gua kita lihat nih apakah Arsenal tanpa Gabriel. Walaupun di sana ada bisa Hincapie, bisa Saliba di kiri, Mosquera di kanan, karena Saliba pun pernah main di sisi left sided Di Prancis juga sekarang dia jadi Si. kiri. Sama Atau Konate dia? Calafiori ditarik Sama ke si itu siapa tuh? Upamecano, iya sorry, Upamecano. Artinya bahwa bisa dicoba di sana gitu. Di kiri bisa, kalaupun Calafiori main, karena belum ada konfirmasi belum bakal tahu. absen kan. Kalaupun main, gue rasa Calafiori tetap main gitu. Kalaupun emang nggak main, baru Lewis Kelly. Kalau tengah, nah ini di depan. Bisa nggak lini depannya nggak cuma lagi-lagi mengandalkan set piece lagi gitu. Open play harus ditunjukin gitu. Nah, Tottenham dengan dengan Thomas Frank nggak jauh beda sama si Postecoglou bakal bermain tinggi juga. Ini kesempatan nih buat Gyökeres yang ancur-ancuran di Padahal Swedia. cedera. Hah? Doubtful ya? Gyökeres Doubtful ya. doubtful. Tapi Spurs itu tim yang paling sedikit kebobolan dari set piece musim ini, cuman 2 gol.
Nah, itu. Easy. Easy. Ujiannya di sini. Ah, Oke. ujian mulu. Lulus kan sekali. Bagi Spurs maksudnya. Oh, bagi Spurs. Oh, ujian bagi Mau dia Spurs. rekornya kebobolan set piece Iya, terdikit, iya, tapi kalau lawan Arsenal different Iya, cake gitu, beda Different urusan. cake. Different kayak kita bukan dulu. Tapi menurut lo menang mana? Arsenal lah menurut gue Firzi? masih bisa. The Emirates. Yes. Tim yang bagus Masih away-nya. Arsenal sih. Masih Arsenal. Ali? Jelas dong ya. Oke, Bisa dengan jawaban begitu lain. kita juga akan menanti gimana nih ya Arsenal akan menutup pekan ini. Apakah dengan sebuah berita bahagia yang bisa membuat kita berdua enggak sombong, maksudnya Ya boleh dong bahagia. Boleh lah, ya, sombong sombong lagi di dengan data atas, ya, iya. sombong dengan data. Liverpool, Alright. Nottingham. Nottingham. City, Newcastle. City Newcastle berat, Pak. Trippier golin lagi free kick benar. Voltemade gol lagi nanti. Voltemade. Oke, terima kasih banyak untuk para punditku yang hari ini Thank you, Evelyn. kita sudah Kasih, berdiskusi Evelyn. dengan sangat penuh dinamika sekali, dan terima kasih juga buat JM Team semuanya. Terima kasih juga buat Roro Jonggrang Indonesia atas LED-nya. Terima kasih juga pastinya untuk GeForce Aki jagoan dari Indonesia, dan jangan lupa saksikan klip DPI hanya di channel YouTube Dewan Pundit Indonesia. Bye. Dadah. See you next episode.